Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar menggunakan perintah draw dan modify. Sebenarnya kita buka dulu AutoCAD 2007. Kita pilih yang klasik. Kemudian kita tunggu loadingnya. Untuk tampilan AutoCAD 2007 bisa dilihat pada gambar atau pada layar monitor. Jadi di sini ada beberapa tool, kemudian ada menu. Bisa di sini dilihat ada line ya. Dari menu draw kita lihat dulu. Ada line, ada circle, ARC ya. Kemudian ada polyline atau polygon, kemudian ada cone. Itu adalah yang di menu draw. Kita mulai dari menu line, kita buat garis dimulai dari koordinat 0,0 ya, pada komen diisi 0,0. Kemudian kita tarik garis ke atas. Kita bisa menggunakan ortho untuk menyalakan agar garisnya langsung lurus 90 derajat. Nah, kalau ortonya off maka bisa menyudut berapapun. Kemudian ini ortonya on, hanya membuat sudut 90 derajat baik vertikal maupun horizontal. Ya. Di sini bisa dituliskan berapapun nilainya, karena ini hanya sebagai contoh. Desainnya membuat ukuran 50 kali 50 ya. Ini menggunakan line. Hasilnya seperti pada monitor. Kita bisa membesarkan gambar menggunakan scroll pada mouse. Selanjutnya kita menggambar menggunakan rectangle ya. Untuk caranya klik rectangle, kemudian klik titik pertama, kemudian isikan bidangnya ukuran 50 kali 50. Berikutnya kita menggunakan polygon ya, klik polygon, kemudian kita tentukan jumlah sisinya. Bisa diisi pada komen di bawah ya. Di sini saya isi ke 6, kemudian klik titik pusatnya atau center pointnya. Kemudian kita tentukan radiusnya atau jari-jarinya. R kita masukkan angka 25. Hasilnya seperti pada gambar berikut. Kemudian bisa juga kita polyline. Kalau ini bentuknya adalah line hampir sama, cuman hasilnya adalah bidang tertutup. Kemudian kita menggunakan arch. Kita klik titik pertama, kemudian titik kedua dan titik ketiga ya, karena di sini kita menggunakan tangan ya. Kalau hanya 2 titik maka hasilnya adalah bisa seperti pada gambar. Nah, seperti itu. Kalau kita klik titik terakhir atau tangan ya, 3 titik, hasilnya pada gambar seperti itu. Kemudian
circle ya. Nah, kita tentukan titik pusatnya, membuat lingkaran ya. Kemudian tentukan R radius ya, isikan pada komen jari-jarinya radiusnya berapa, atau bisa langsung diklik juga bisa. Selanjutnya kita menggunakan perintah modify ya. Yang pertama kita menggunakan mirror ya, klik mirror ya, di sebelah kanan dan klik bidangnya dan kita tentukan center line-nya ya, atau pencerminannya, bisa diklik seperti itu. Nah, tarik ke atas ya, jadi midpoint-nya atau center line-nya. Nah, itu sebagai acuan pencerminan. Kemudian di OK. Langsung dua bidang juga bisa ya, klik dua-duanya ya, kemudian tentukan titik midpoint-nya atau center line yang digunakan pusat pencerminan. Selanjutnya kita menggunakan perintah array. Kita klik array, kemudian kita isikan jumlah yang akan kita buat pembagiannya. Di sini saya isikan angka 4. Kemudian untuk derajatnya 360. Selanjutnya kita select point atau select object. Oke, kemudian selanjutnya kita pilih center point-nya. Kemudian OK. Untuk hasilnya bisa dilihat pada layar monitor. Terdapat 4 poligon dengan jarak yang sama pada satu sumbu. Biasanya ini digunakan dalam membuat roda gigi ya, secara manual menggunakan perintah array. Selanjutnya kita offset, belajar offset. Kita isikan pergeseran yaitu 10. Kita pilih garisnya, diklik, kemudian geser ke bawah, klik juga geser ke atas, maka jaraknya pergeseran 10. Nah, untuk bidang juga sama, sesuai dengan jarak offsetnya. Selanjutnya kita menggunakan perintah trim. Kita klik trim ya. Kemudian kita pilih objek pembatasnya, bisa objek, bisa juga garis. Di sini saya pakai objek. Diklik, kemudian klik garis yang ingin dibersihkan ya. Kita zoom untuk melihat pembesarannya. Untuk sisi berikutnya juga sama, kita trim, klik trim, kemudian pilih objek batasnya, kemudian klik garis yang ingin dihapus. Oke, maka jadi seperti pada layar monitor. Selanjutnya kita belajar menggunakan fillet, yaitu menggunakan perintah fillet untuk membuat radius.
Di komen kita isikan radiusnya R semisal 5 atau bisa juga 2, kemudian enter, kemudian klik 2 garis yang ingin dibuat fillet atau radius, maka hasilnya bisa dilihat pada monitor sudah membuat fillet ya. Yang awalnya sisinya adalah runcing sekarang menjadi radius. Kemudian kita belajar menggunakan perintah chamfer ya. Biasanya kalau ketika membubut ya pada ujung-ujungnya itu sangat runcing, kita bisa gunakan chamfer. Caranya yaitu klik chamfer ya. Kemudian kita isikan radiusnya atau jaraknya. Di sini saya isikan 5. Kemudian kita klik kedua garisnya yang ingin kita chamfer. Maka hasilnya seperti pada layar monitor. Jadi perbedaan antara fillet dengan chamfer adalah sebagai berikut ya. Untuk fillet sendiri adalah untuk radius, yang membuat radius. Kemudian chamfer itu untuk membuat chamfer. Berikut untuk pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.